Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifat fatma'anna qulubuhum bit tauhid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang saya hormati pula saya muliakan kepada para dewan juri yang arif dan bijaksana. Semoga Allah memuliakan para dewan juri kita. Dan tak lupa kepada para panitia penyelenggara. Semoga Allah membalas apa yang dikerjakan oleh para panitia penyelenggara. Dan tak lupa kepada para peserta festival Maulid ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakannya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Rabbul Izzati. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada paduka alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat yang paling agung kelak nanti di hari kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah. Saya Nji Munjazi Awali asal Pandeglang, Banten, ingin mengungkapkan perasaan hati saya pribadi ketika saya mendengar, ketika saya mengucapkan nama junjungan kita, Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati ini bergetar seakan-akan ada komunikasi dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, sehingga timbul kecintaan saya pribadi kepada Rasulullah. Maka malu saya ketika tidak mencintai Rasulullah, tidak sayang kepada Rasulullah, tidak gembira atas apa yang dibawakan oleh Rasulullah, dan tidak senang, tidak gembira atas kedatangan Rasulullah ke dunia. Karena di tema pertama saya menjelaskan tidak akan ada dunia kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya saya mengungkapkan ini dan membicarakan ini kemana-mana agar memotivasi kepada semuanya. Kita ini malu ketika kita tidak bergembira atas kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kita adalah umat Rasul. Wajar kalau kita cinta kepada Rasul. Ada seorang nabi, ada seorang rasul. Seorang rasul bergembira atas kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum lahir. Siapa? Beliau adalah Nabiullah Isa alaihi salam. 600 tahun sebelum datangnya Rasulullah, beliau sudah menceritakan kepada umatnya. Masya Allah. Bahkan di zaman Nabi Musa alaihi salam ada sebuah kitab, yang mana kitab tersebut adalah kitab perjanjian lama. Di dalam kitab tersebut tertera, telah datang cahaya yang gemerlapan di tanah Sinai, akan datang cahaya yang gemerlapan di tanah Sir, akan datang pula cahaya yang paling gemerlapan di tanah Paran. Itu tertera di dalam kitab perjanjian lama zaman Nabi Musa pasal 23 ayat 2 dan 3. Kita jelaskan di dalam kitab Al-Quranul Karim, kitab pedoman kita saja. Di dalam kitab Al-Quranul Karim ada surat At-Tin. Semua pasti hafal, yang hafal mah. Kalau nggak hafal, nggak hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Wattin, apa itu tin? Oleh ulama abad 19, ulama ahli tafsir Syekh Jamaluddin Al-Qasiri menjelaskan, menafsirkan at-tin itu adalah kata lain daripada pohon bodi. Pohon bodi itu adalah tin. Tin itu adalah bodi. Siapa satu-satunya seseorang nabi, seorang laki-laki yang menerima wahyu di bawah pohon bodi? Beliau adalah Siddhartha Gautama. Beliau adalah seorang nabi, bukan seorang rasul. Karena kalau seorang nabi bukan berarti rasul.
Kalau seorang rasul pasti nabi. Itu namanya kalau kata santri umumun wa khususun mutlakon. Kullian yajtami'ani fi maddatin wa yanfaridu ahaduhuma fi maddatil ukhra. Di dalam kesempatan rasul dengan nabi bersatu, tapi di dalam kesempatan lain rasul dengan nabi berpisah. Ada seorang nabi tapi bukan seorang rasul. Kalau seorang rasul pasti seorang nabi. Jadi setiap rasul itu nabi. Siddhartha Gautama ini adalah seorang nabi, bukan seorang rasul, yang menerima wahyu di bawah pohon bodhi. Wazaitun. Apa itu zaitun? Kita tahu zaitun itu minyak. Zaitun itu adalah sebuah kampung di bawah Kabupaten Al-Qut. Al-Qut di bawah Provinsi Baitul Lahmin, Bethlehem. Siapa satu-satunya seorang nabi yang menerima wahyu di Bethlehem? Beliau adalah Nabiullah Isa alaihi salam. Wa turisinin, turisina. Apa itu turisina? Gunung. Pasti ini kalau berbicara turisina, kita menceritakan pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Wa hadzal baladil amin. Apa itu baladil amin? Baladil amin adalah negara yang aman dan sentosa. Kata lain daripada negara Mekah. Karena negara Mekah itu namanya banyak. Ada baladil amin, ada Umul Qura, ada juga Bakkah, itu Mekah. Inilah Parang. Jadi akan datang cahaya yang paling gemerlapan di tanah Parang. Kata lain daripada negara Mekah. Jadi Nabi Allah Isa menceritakan dulu kepada umatnya di dalam surat As-Saff. إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وإذ قال عيسى ابن مريم. Ingatlah Muhammad ketika sudah berbicara siapa? Nabiullah Isa alaihissalam bin Maryam. Berbicara kepada siapa? Berbicara kepada umatnya. Apa kata Rasulullah Isa alaihissalam? Kata Nabiullah Isa kepada umatnya, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, aku ini Rasulullah ilaikum, adalah utusan Allah ilaikum kepada kalian semua. Untuk apa saya diutus kepada kalian semua? Kata Nabiullah Isa, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, membenarkan, memperkuat isi kandungan kitab Taurat yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Tugas kedua, aku diutus kepada kalian wa mubasyiran, memberikan kabar gembira. Biasanya orang kalau memberikan kabar gembira itu dia ikut gembira enggak? Pasti ikut gembira. Wah, nggak ada orang seperti ini. Weh, ada kabar gembira nih, dianya galau. Nggak ada. Rasulullah Nabiullah Isa alaihi salam memberikan kabar gembira kepada umatnya. Beliau pun ikut gembira. Apa kata Rasulullah Isa alaihi salam? Akan datang Rasulullah, utusan Allah min ba'di, setelahku. Siapa? Beliau ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Kenapa Nabi Isa menyebutnya Nabi Ahmad? Nabi kita kan Nabi Muhammad. Nah begini, kalau bahasa Arab begini, ada seseorang berbuat kebaikan satu saja di dunia, itu namanya Mahmud. Bukan Mahmud Mahmuda, apalagi Mahmud Anas. Mahmuda anak satu, bukan. Kalau ada seseorang berbuat kebaikan di dunia, semuanya dia kasihi, semuanya dia sayangi, itu adalah Muhammad. Dan kalau ada seseorang beribadah kepada Allah, melaksanakan hak Allah cuma satu, sholat saja, zakat tidak dilaksanakan, puasa enggak, apa-apa enggak, puasa enggak, ini enggak, itu enggak, cuma sholat doang. Ngomongin orang beki, waduh beki itu kan bahasa Sunda, itu namanya hamid. Nah kalau ada seseorang semua hak Allah dilaksanakan, perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah dijauhi, itu namanya Ahmad. Nah maka
Rasulullah Isa alaihi salam mengatakan kepada umatnya bakal datang, akan datang Nabi Ahmad. Sedangkan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diborong semua. Ya Mahmud, ya apalagi itu, bukan lupa, yang namanya lupa itu nggak ingat. Ya Mahmud, ya Muhammad, ya Hamid, ya Ahmad. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Saya Enji Munjaji Awali dari Pandeglang, Banten. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.